emang ala bisa karena terpaksa dikasih tontonan yang memang mendidik, ya mau tak mau semua orang kan akan menikmati gitu. Yang biasanya kita sekarang nggak suka menonton sinetron gitu kan, ya karena memang yang disuguhkan si sinetron, ya kita terima aja sinetron gitu. Jadi kalau misalnya memang bakal ada media yang ada yang menampilkan yang mendidik, ya otomatis ya kita pun semua terpaksa mau tak mau bakal menikmati yang mendidik itu gitu. Jadi mungkin bagaimana kita bisa sama-sama bekerja sama untuk bisa menginfluence masyarakat ataupun kita sendiri ya supaya bisa lebih mendidik lah gitu sih. Jadi kan tersampaikan juga ya, tujuan kita kan untuk menyampaikan supaya gimana tadi berita yang kita inginkan itu bisa diserap sama semua orang begitu. Jadi seperti itu sih. Terima kasih. Terima kasih untuk Novel. Dan sebelum saya kasih ke narasumber, tolong tepuk tangan dong buat kita semua yang ada di sini, karena semangatnya masih bersinergi ya satu sama lain. Oke, baik, kepada keempat narasumber mungkin langsung ditanggapin dari pertanyaan atau tanggapannya, kemudian langsung kita ke closing statement. Iya, mungkin tadi apa ya, harapannya lah ya kan ke depannya untuk permasalahan kita khususnya ke dalam pemberitaan ya. Mungkin aku juga sebagai persma juga gitu kan, dan masih banyak sangat-sangat belajar, dan terkadang pun aku sendiri pun mengakui juga terkadang sering bias gitu kan. Nah makanya aku pikir penting sekali sih sebenarnya lagi aku tuh khusus persma ya. Mungkin kalau nanti secara jurnalisnya secara keseluruhan mungkin nanti Kak Mei yang bisa mungkin jelaskan. Mungkin kan kalau kayak di lingkungan kampus di persma itu kan mungkin asik banyak gitu loh yang belum tahu dan belum duduk gitu tugasnya sebagai pers gitu kan. Mungkin karena masih banyaknya stigma kalau ya pers mahasiswa kan gak diakui gitu kan. Pers mahasiswa itu kan bukan bagian dari yang nggak sama lah dengan pers-pers yang lainnya gitu kan. Itu banyak sekali terjadi di stigma di teman-teman persma gitu. Jadi ketika mereka melakukan pemberitaan atau mereka melakukan kegiatan-kegiatan jurnalis pun agak sedikit lebih minder, padahal sebenarnya secara keseluruhan sama ya kan Kak. Sama-samanya kita melakukan kode-kode etik jurnalistik gitu kan. Kita membuat berita pun nggak usah pun berita soal kasus kekerasan seksual, berita sekelas strike news saja pun pasti sama kode etiknya yang dijalankan dengan pers-pers pada umumnya gitu. Nah itu tadi sih sebenarnya, khususnya juga untuk kayak mahasiswa juga mungkin juga jangan gara-gara saya bukan jurnalis jadi gak paham juga gitu loh. Karena kan yang itu tadi gitu kan, ketika pers salah gitu kan, ketika wartawan itu salah gitu kan, yang menegurnya bukan hanya sekedar sesama wartawan gitu kan, tapi orang yang membaca juga bisa gitu. Nah, artinya apa? Pembaca juga harus paham gitu kan, bagaimana kode etik misalnya membuat berita, atau misalnya kayak tadi soal kasus kekerasan seksual, bahwa wartawan gak boleh secara sembrono memberitakan atau memampangkan foto-foto korban, atau misalnya apa namanya, kalau misalnya ada kata-kata yang nggak senonoh juga yang akhirnya jadi menjurus ke cabul misalnya kayak gitu. Nah teman-teman di luar dari wartawan pun sebenarnya bisa gitu kan, tapi kan di luar wartawan ini kan nggak tahu juga gitu kan kode-kode etiknya itu ternyata ada gitu kan, dan itu yang mesti juga disosialisasikan gitu kan, agar kita sama-sama paham nih. Jadi kode-kode etik jurnalis itu bukan hanya tugas wartawan aja untuk dipahami gitu, tapi untuk pembaca juga harus gitu. Jadi kita sama-sama saling mengontrol gitu, walaupun sebenarnya tugas kontrol sosial itu wartawan sebenarnya, tapi ya wartawan juga manusia gitu kan, ternyata banyak yang bias gitu kan, dan tujuannya pasti berbeda-beda, pandangannya wartawan tuh beda-beda gitu. Jadi kita sama-sama saling refleksi dan sama-sama saling mengkritik satu sama lain. Mungkin dari situ itu dulu sih langkah awalnya gitu kan. Sama-sama lah kita cerdas, sama-sama kita belajar gitu. Itu sih menurutku. Jadi biar kedepannya pun gitu kan, nggak hanya satu pihak saja yang terus disalahkan gitu kan, tapi kita bisa sama-sama saling mengkritik satu sama lain gitu. Itu mungkin dari aku. Lanjut nih. Iya, Kak. Kalau tadi dibilang pemberitaan itu kejar tayang, ya jangan dikejar-kejar biar nggak tayang. Ya kalau nggak kalian kejar-kejar nggak akan tayang itu. Kan tadi udah dibilang. Kalian tidak kejar, tidak ada pasar. Buat mereka yang hidupnya dari kalian tonton gitu. Terus kalau tadi dibilang mau tak mau, jangan, harus punya sikap. Mau enggak, jangan mau tak mau, itu berarti nggak punya sikap namanya gitu.
Kalau aku nggak mau, aku mau nonton yang nggak penting, nggak aku tonton. Sampai sekarang pun nggak aku tonton. Gitu kalau aku. Ada sikapnya, jangan bilang mau tak mau. Itu nggak ada sikapnya. Ada lembaga yang bisa, namanya Komisi Penyiaran, yang bisa mengkontrol itu semua gitu. Tidak hanya jurnalis, tidak hanya wartawan gitu. Agak-agak marah karena tersudut kan tidak bisa juga digeneralisir. Nanti kalau masyarakat kita generalisir, kalau masyarakat bodoh semua kenapa mau, kan kita nggak enak juga kan. Gitu sah. Aku pikir jadi pembaca yang pintar lah. Jangan pintar ngomong aja, tapi pengetahuannya juga pintar gitu. Aku yang terakhir nih, Dok. Bukan ya? Belum. Oke. Iya, belum berakhir, Weh. Gini, aku sebenarnya bisa mau jawab pertanyaan Bang, apa tadi namanya? Bang Rizky ini sama tantangan Kak Mei tadi sebenarnya. Tadi kan ada tantangan untuk bahasa ininya menghantam kawan-kawan wartawan ini gitu kan. Iya, aku jadi yang tadi kupikirkan cuma satu, karena sejauh ini peluang untuk mengajukan keberatan itu hanya diajukan kepada orang yang merasa keberatan. Tapi bagaimana ke depan kita dorong pihak ketiga bisa mengajukan keberatan terhadap pemberitaan. Karena maksudku begini, kalau kita harapkan mengajukan keberatan itu hanya terhadap korban, nggak semua korban itu memiliki pemahaman untuk mengajukan proses itu. Itu satu. Dan yang kedua, mungkin saja korban-korban yang ada itu sebenarnya bukan korban yang senang baca berita gitu. Jadi sulit untuk dia bakal mengetahui berita tentang dia sebenarnya yang mengakibatkan kerugian. Nah, coba nanti, tapi aku pengen coba. Nanti aku berharap ada satu media yang memberitakan yang ada kaitannya dengan blaming victim itu gitu kan. Nah, coba nanti kita masuk sebagai pihak ketiga mengajukan upaya keberatan itu, kira-kira bagaimana sikap Dewan Pers terhadap itu. Kan gitu. Tapi ya kita juga harus punya dalil sebagai lembaga yang punya memang legal standing untuk mengajukan itu. Misalkan kawan-kawan yang memang bergerak di sektor perempuan merasa keberatan terhadap pemberitaan itu, coba kita tes sekali. Bagaimana sikap kawan-kawan Dewan Pers terhadap pihak ketiga yang mengajukan keberatan dengan landasan sosiologis yang mana korban nggak sepenuhnya tahu tentang mekanisme itu. Itu coba nanti bisa kita rencanakan bersama dalam waktu dekat. Apakah mungkin nanti media kawan-kawan yang ada hadir di sini atau siapa, terserah. Tapi kalau memang nanti misalkan kita temui pemberitaan yang seperti itu, kita coba untuk mengajukan upaya keberatan dengan pihak ketiga. Itu satu langkah konkret yang mungkin dalam waktu dekat bisa kita kerjakan. Nah, kemudian selain menjadi pembaca yang baik, kurasa kita juga harus turut serta dalam menyebarluaskan berita yang baik juga. Artinya ketika misalkan kita bilang tadi ada satu kepentingan industri di satu media, itu nggak jadi masalah. Tapi memang kalau memang misalkan berita dia itu baik, coba kita bantu share sehingga dia merasa dihargai dengan pemberitaannya itu gitu loh. Kan gitu. Nah, kemudian aku juga berharap ke depan sebenarnya memang pasti berat kalau bicara perubahan undang-undang atau kode etik di lingkaran kawan-kawan wartawan melalui undang-undang pers. Tapi aku sih pengen harus ada semacam upaya selektif dari pihak Dewan Pers ataupun organisasi-organisasi jurnalis dalam menyikapi hadirnya media-media online ini sebenarnya. Karena jujur, bukan hanya pemberitaan itu saja. Kadang-kadang begitu ada pemberitaan, komentar-komentar yang ada di bawahnya pun turut serta juga melakukan blaming itu. Dan itu kan menyakitkan ketika si korban baca komentar itu gitu kan. Nah, artinya selain dari pemberitaan, mengatur komentar itu juga harus jelas peran mereka gitu. Kasihan kawan-kawan korban itu membaca komentar-komentar yang nggak jelas itu. Kan gitu kan. Karena dalam memberikan komentar itu kan kita nggak tahu siapa saja pun pembaca yang menganggap itu bisa dikomentari, pasti komentar. Main ini jempol ini kan gitu. Dan itu sangat merugikan menurutku. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan di awal, nggak melulu juga lah pidana itu menjadi solusi menurutku. Tapi harus ada langkah-langkah yang lebih konkret untuk menertibkan oknum-oknum wartawan dan memberikan sanksi yang jelas terhadap lembaga-lembaga pemberitaan yang berulang kali memang melakukan kesalahan. Itu seharusnya bisa kita dorong bersama. Karena kalau untuk menunggu sikap atau inisiatif dari lembaga-lembaga pers kayaknya agak berat juga karena ada kepentingan industri tadi kan. Jadi ya mungkin itu, dan berhentilah melakukan blaming itu. Jangan sekali-sekali melakukan itu gitu. Karena dampaknya bukan hanya sekedar kepada si korban yang dirugikan, karena media ini kan menjadi corong bagi masyarakat dan bisa
membranding opini orang gitu loh. Itu buruk jadinya gitu. Kawan-kawan yang bergerak di sektor media itu semacam apa ya? Memang ya sesuatu yang bisa membentuk pola pikir orang gitu. Jadi jangan sampai melalui berita saudara itu orang jadi buruk. Itu aja pesannya. Terima kasih. Enak yang terakhir, saya nurut gitu. Oke, ya jadi esensinya saya pikir banyak pihak yang terlibat di sini. Dan yang paling utama adalah pemberdayaan masing-masing pihak. Jadi kita juga punya peran di sini. Pertama, kita juga berdaya urusan itu. Artinya kita tahu ini adalah pelecehan, ini adalah blaming the victim, dan kita tidak akan menyebarkan itu seperti kata abang kita dari LBH. Ya, jadi esensinya itu. Bagi saya memang kita hanya bisa sharing ke orang lain waktu itu kita miliki. Kita akan bisa membahagiakan orang kalau kita sendiri bahagia sebenarnya. Jadi bereskan diri. Kalau di agama saya sih pikir urus diri. Atau kalau di pesawat buat tuh dulu apa tuh namanya tuh. Oksigennya kasih ke diri sendiri kalau pesawatnya mau runtuh. Ya, bereskan diri dulu, baru kita serahkan ke yang lain. Karena hanya dengan kita yang berdaya ini bisa kita memberdayakan orang.